Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat umum guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nama saya Siti Nur Khalifah, NIM 20302100053 dari kelas B1 AFR. Yang diampu oleh Pak Muhtador Sarjana Usuluddin, Magister Humaniora. Di sini saya akan mempresentasikan 4 tema aktualisasi. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai cara berpikir. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Yang keempat, filsafat sebagai pemikiran reflektif. Dan nanti saya akan mempresentasikan dengan membahas pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur pentingnya dalam tema tersebut, persamaan, perbedaan, peran, hubungan, sasaran, dan manfaat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu filsafat sebagai ilmu. Apa sih pengertian filsafat sebagai ilmu itu? Kita bisa mengatakan sebagai induk ilmu, pokok ilmu, ilmu pengetahuan, sarana ilmu pengetahuan untuk seluruh pendidikan, atau bisa kita mencari hakikatnya dan inti dari sebuah permasalahan. Filsafat berbeda dalam sasaran ilmu pengetahuan. Kenapa kok bisa berbeda? Karena keduanya sama-sama penting untuk setiap ilmu, dan itu pasti membutuhkan filsafat, walaupun ilmu itu termasuk bagian dari filsafat. Apa sih perbedaan dan persamaan ilmu dalam filsafat itu? Perbedaannya bisa kita lihat dari hal sifat berpikirnya, keterbatasan ilmu, makna ataupun tugasnya. Dan persamaannya itu sama-sama menggunakan metode berpikir, bersikap kritis, terbuka, berpikir terbuka, dan harus sangat komitmen. Apa sih hubungan filsafat ilmu itu? Kita bisa memahami dengan wawasan sebenarnya, karena kajian dan syaratnya itu sangat mutlak untuk menentang bahaya agar keduanya tidak bisa terpecah belahkan. Dan yang kedua itu ada filsafat sebagai cara berpikir. Apa sih pengertiannya filsafat sebagai cara berpikir? Kita bisa membahas tentang segala sesuatu. Berpikirnya bukan sembarang berpikir loh, namun berpikirnya itu hingga ke akar-akarnya sampai pada sebuah hakikat. Apa sih bedanya berpikir secara filsafat dan secara biasa? Ya sangat berbeda, karena berpikir filsafat itu sangat menyeluruh atau mendasar, sehingga orang yang berfilsafat itu harus mempunyai ciri-ciri filsafat, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Sedangkan berpikir biasa itu pemikiran orang awam yang tercampur dengan pemikiran orang lain, bahkan tidak menerapkan ciri-ciri berpikir filsafat seperti tadi, radikal, sistematis, dan universal. Ciri-ciri berpikir filsafat itu ada 3. Ya masih ada banyak, tapi tuh menurut beda-beda lah. Kalau menurutku tuh ciri-ciri berpikir filsafat tuh ada 3. Yang pertama tuh berpikir radikal. Apa sih berpikir radikal itu? Berpikir radikal itu kita mencari tahu sampai ke akar-akarnya atau sedalam-dalamnya. Dan berpikir sistematis tuh apa sih? Berpikir sistematis itu nanti kita yang akan mempertanggungjawabkan itu gitu. Dan berpikir universal itu tidak khusus kita berpikirnya, tapi melainkan mencakup berpikir radikal dan berpikir sistematis. Dan kenapa sih pentingnya berpikir secara filsafat itu? Karena berpikir secara filsafat itu penting. Ya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita mencari sebuah solusi dalam berbagai permasalahan.
Dan yang ketiga yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Apa sih filsafat sebagai pandangan hidup itu? Kita bisa mengartikan, memberi pengertian itu sebagai suatu pandangan yang dijadikan dasar setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada setiap manusia untuk mengetahui hakikat dan menyelesaikan permasalahannya. Dan apa sih unsur-unsur dasar pandangan hidup itu? Itu ada cita-cita, kebajikan, usaha, dan keyakinan. 4 dasar ini tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Cita-cita ialah untuk usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan peran filsafat sebagai pandangan hidup manusia itu seperti halnya sikap untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita sesuaikan berdasarkan sikap dan cara pandang kehidupan kita. Dan apa sih manfaat hakikat filsafat dalam pandangan hidup itu? Yang pertama itu pandangan hidup untuk menolong dan mendidik. Yang kedua, untuk kita memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketiga, memberikan kehidupan yang bermakna. Ya ada yang lain, ya ada manfaat yang lain, dan saya cuman ini. Masih ada banyak lagi gitu. Dan yang terakhir itu ada filsafat sebagai pemikiran reflektif. Apa sih filsafat sebagai pemikiran reflektif itu? Yaitu kita selalu bisa berpikir dengan penuh pertimbangan dan penafsiran yang digunakan untuk penemuan makna kebenaran secara utuh sampai kepada hakikatnya. Ada ciri-ciri filsafat dalam pemikiran reflektif. Yang pertama, tidak membenarkan diri. Selalu terbuka agar bisa menerima kritikan, direnungkan secara mendalam atau sampai ke akar-akarnya, mencari inti terdalam dari sebuah pemikiran. Gitu. Saya pernah membaca menurut John Dewey bahwa berpikir reflektif itu sebagai bagian dari metode penelitian. Ia pun mempunyai metode reflektif untuk memecahkan masalah. Sebagai proses berpikir aktif, hati-hati yang akan dilandasi proses berpikir ke arah sebuah permasalahan. Dan mengapa sih pentingnya berpikir reflektif bagi perilaku baik dan buruk manusia? Yaitu sangat penting. Karena apa? Kita itu bisa percaya diri dan tidaknya seseorang. Karena kita itu harus menyesuaikan diri bahwa dengan berpikir reflektif itu cara kita dalam mengubah perilaku diri seseorang ataupun diri kita sendiri. Dan manfaat dalam filsafat sebagai reflektif itu, kita bisa menemukan pertanyaan untuk penelitian, perwujudan teori melalui data, dan mencari informasi data agar bisa lebih jelas lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.